Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Arman, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Evita Sri Rahma dengan NPM 20234064054142. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan resum tentang materi yang berjudul teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Sebelum masuk ke pembahasan inti, di sini terdapat teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT, di mana hal ini perlu dipelajari oleh seorang guru karena untuk menjadi seorang guru itu ada dasarnya, dan semua teori pembelajaran yang akan kita bahas ini dapat digunakan oleh seorang guru untuk mendukung proses pembelajaran yang akan terjadi di dalam kelas. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan inti, yang mana teori yang pertama yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan teori yang tertua dan paling banyak digunakan. Tokoh pada teori ini adalah B.F. Skinner. Teori ini berpendapat bahwasanya belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam memori otak manusia yang hasilnya dapat diamati, baik secara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut teori ini, belajar adalah aktivitas yang tidak bisa dibagi-bagi. Jadi, ketika belajar itu harus fokus pada proses pembelajaran itu. Menurut teori ini, belajar adalah proses perubahan dan harus ada perubahan. Nah, karena adanya keterbatasan guru untuk menjelaskan ulang materi yang dipaparkan di kelas, muncullah arahan untuk menggunakan media untuk memberikan stimulus yang tepat. Jadi ketika murid berada di rumah, itu bisa mengulang kembali materi yang sudah dipaparkan oleh guru ketika di dalam kelas. Teori yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi. Tokoh pada teori ini yaitu Atkinson dan Shiffrin. Menurut teori ini, belajar adalah menyandikan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Jadi pada teori ini, memori otak manusia itu disamakan dengan komputer, yang mana ketika informasi itu diterima oleh manusia terdapat 3 jenis penyimpanan. Nah, yang pertama itu short memory, yang mana ini adalah memori jangka pendek. Jadi ketika kita mendapatkan informasi yang baru, informasi ini pertama-tama akan masuk kepada bagian memori short pendek. Nah, yang kedua yaitu working memo, di mana memori ini adalah memori kedua setelah short memory. Ketika masuk kepada short memory, ini akan diproses dan dipilah apakah memori ini penting atau tidak. Jika penting, dia akan melangkah kepada memori selanjutnya yaitu working memo, dan yang terakhir yaitu long term memo, yang mana setelah diproses pada short memo dan working memo, suatu informasi yang dianggap penting ini akan dipindahkan penyimpanannya kepada bagian long term memo, yang mana memori ini menyimpan ingatan itu dalam jangka panjang. Nah, menurut teori ini, belajar yang baik adalah menggunakan hal yang menarik. Jadi ketika pembelajaran itu disampaikan dengan cara yang menarik, hal ini dapat mempermudah otak manusia itu untuk memproses informasi. Kalau menarik, berarti informasi ini perlu dimasukkan kepada memori jangka panjang. Jadi pembelajaran yang dipaparkan itu mudah untuk diserap oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu teori perilaku kognitif oleh Robert Gardner. Menurut teori ini, belajar itu dibentuk dengan cara menyediakan kondisi instruksional yang optimal, di mana semua hal yang menunjang belajar itu harus nyaman. Dan salah satu penunjang belajar yaitu suatu hal yang mencakup 9 peristiwa pembelajaran yang berbeda sesuai dengan jenis keterampilannya. Nah, berdasarkan teori ini, komputer itu dinilai dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang tingkat keterampilan siswa dan menyediakan rangkaian aktivitas yang konsisten untuk memenuhi peristiwa instruksional. Nah, yang selanjutnya yaitu teori sistem dan desain pembelajaran sistematis oleh Gardner dan Briggs, di mana belajar yaitu suatu komponen yang disusun secara tersusun dan sistematis, seperti misalnya terdapat RPP, tujuan pembelajaran. Nah, jadi menurut prinsip teori ini yaitu sistem pembelajaran yang lengkap itu memuat tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Yang selanjutnya yaitu teori aktivisme sosial oleh John Dewey.
Nah, yang selanjutnya yaitu teori aktivisme sosial. Menurut teori ini, belajar yang baik adalah belajar dengan pengalaman langsung, yang mana belajar itu bisa dihubungkan dengan kehidupan nyata. Tapi, tidak semua pembelajaran itu bisa dibawa ke dalam kelas, maka dari itu digunakan media pembelajaran berbasis ICT. Nah, yang selanjutnya yaitu teori scaffolding. Menurut teori ini, belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Jadi menurut teori ini, belajar yang terbaik itu menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu belajar dari teman, yang kedua yaitu belajar dari role model atau guru. Nah, menurut teori ini, teknologi itu dapat mendukung banyak jalur untuk mempelajari materi yang sama dan dapat memberikan alat bantu visual untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks. Yang selanjutnya yaitu teori perkembangan anak. Menurut teori ini, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial, di mana ketika mereka menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, mereka mengalami ketidakseimbangan. Mereka merespon asimilasi atau menyesuaikan dengan pandangan mereka, atau akomodasi atau mengubah pandangan mereka. Nah, pada teori ini, teknologi dapat menyediakan manipulatif elektronik yang mendukung kegiatan eksplorasi untuk berbagai tahap perkembangan. Nah, yang selanjutnya yaitu teori discovery learning. Menurut teori ini, siswa akan belajar dengan baik ketika mereka menemukan sendiri dengan cara melalui interaksi dengan lingkungannya. Jadi ketika mereka berinteraksi dan mereka memperoleh pengetahuan baru, nah itu merupakan suatu pembelajaran yang baik dan dapat diserap dengan mudah oleh siswa. Namun, karena adanya keterbatasan sarana untuk menemukan informasi yang baru itu, menyebabkan pentingnya menggunakan media ICT pada proses pembelajaran, supaya siswa itu dapat lebih mudah menemukan informasi baru tersebut. Yang selanjutnya yaitu teori multiple intelligence, yang berarti belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, siswa akan belajar dengan baik ketika mereka menyukai cara atau model pembelajaran itu. Misalnya, siswa yang memiliki kecerdasan linguistik, mereka akan lebih senang ketika belajar itu menggunakan bahasa secara efektif, menulis dengan jelas dan persuasif. Atau siswa dengan kecerdasan musik, mereka akan lebih senang belajar dengan cara berkomunikasi dengan menulis dan memainkan musik. Baik, demikian teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.